Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Nusa Cendana. Di video ini saya akan menjelaskan tentang kehutanan di NTT. Yang poin A, kehutanan adalah suatu praktik untuk membuat, mengelola, menggunakan dan melestarikan hutan untuk kepentingan manusia. Dan ada beberapa pengertian kehutanan menurut yang pertama, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Yang kedua, teori kehutanan menurut Simon pada tahun 1998. Yang ketiga, perubahan konsep kehutanan. Poin B, kehutanan di NTT berdasarkan data statistik kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023 dapat dianalisis sebagai berikut. Yang pertama, luas kawasan hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur terbesar 1.911 hektar yang terdiri dari hutan produksi dan hutan lindung. Yang kedua, luas tutupan hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 1.673 hektar yang terdiri dari hutan alam primer dan hutan tanaman industri. Yang ketiga, produksi hasil hutan bukan kayu atau HHBK Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 1,5 triliun yang terdiri dari rotan, daun lontar, dan kayu gaharu. Dan ada beberapa jenis hutan di NTT yaitu sebagai berikut. A. Hutan lindung adalah hutan yang dilindungi keberadaannya karena bermanfaat dan menjaga ekosistem. Penetapan kawasan hutan menjadi hutan lindung didasari oleh fungsi hutan sebagai penyedia cadangan air bersih, penahanan erosi, habitat flora dan fauna, serta fungsi lainnya. Dan contoh hutan lindung yang berada di NTT itu yang pertama hutan lindung Egon Ilin Bedo, yang kedua hutan lindung SM Kateri, yang ketiga hutan lindung Cagar Alam Mutis Timau. C. Hutan tutupan di NTT. Hutan tutupan sebagai area lahan yang ditutupi oleh pohon-pohon dengan tutupan kanopi. Pada bagian atas hutan ditutupi oleh daun, ranting, dan cabang-cabang pohon yang saling bertautan. D. Hasil hutan bukan kayu di NTT, yang merupakan hasil dari kebijakan pemanfaatan hutan yang lebih berkelanjutan dan menyeluruh. Ini mencakup hasil dari hutan selain kayu seperti buah-buahan, tumbuhan, obat, madu, dan produksi non-kayu lainnya. Contohnya yaitu yang pertama rotan. Selanjutnya materi tentang pariwisata di NTT. Pengertian pariwisata adalah industri yang berkaitan dengan perjalanan dan kegiatan yang dilakukan orang saat mereka berada di luar lingkungan mereka yang biasa. Ini melibatkan wisatawan yang bepergian untuk liburan, rekreasi, bisnis, dan tujuan lainnya. Industri pariwisata mencakup akomodasi, makanan dan minuman, transportasi, atraksi wisata, dan layanan terkait lainnya. Pariwisata memiliki berbagai manfaat penting, antara lain yang pertama, pertumbuhan ekonomi, yang kedua pelestarian budaya, yang ketiga pengembangan infrastruktur, yang keempat peningkatan kesadaran lingkungan, yang kelima pertukaran budaya dan pengetahuan, yang keenam diversifikasi ekonomi. Poin B, strategi industri pariwisata dalam meningkatkan kunjungan wisata. Berikut ini akan ditampilkan beberapa strategi yang harus diterapkan. Yang pertama, strategi atraksi wisata. Atraksi wisata boleh dikatakan berhasil kalau menimbulkan kesan kepada wisatawan sehingga ia merasa pengusaha mempresentasikan atraksi wisata dengan cara yang baik. Dapat dicapai dengan mengatur, yang pertama, mengatur perspektif ruang, artinya mengatur komposisi, bentuk, serta warna atau posisi. Yang kedua, mengatur perspektif waktu. A. Kelayanan finansial menyangkut perhitungan secara konversial dari pembentukan objek wisata tersebut. B. Kelayakan sosial ekonomi regional dilakukan untuk melihat apakah investasi yang ditanamkan untuk membentuk suatu objek wisata juga akan memiliki dampak sosial ekonomi secara regional. C. Layak teknis pembangunan objek
dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dengan melihat daya dukung yang ada. D. Layak lingkungan. Analisa dampak lingkungan dapat dipergunakan sebagai acuan kegiatan pembangunan suatu objek wisata. B. Sumber daya manusia. Figur atau sosok sumber daya manusia pada abad 21 adalah manusia-manusia yang memiliki kualifikasi sebagai berikut. A. Memiliki wawasan pengetahuan. B. Memiliki disiplin kerja. C. Memiliki rasa tanggung jawab. 3. Strategi kualitas pelayanan yang unggul adalah suatu sikap atau cara karyawan dalam melayani konsumen acara memuaskan. Agar tercapai suatu kualitas pelayanan yang unggul, setiap karyawan harus memiliki keterampilan tertentu seperti berpenampilan baik dan sopan, bersifat ramah, bergairah kerja, dan selalu siap melayani.